diri kita dengan Yesus Kristus. Nah, tanpa keyakinan ini tidak mungkin seorang mengalami sebuah janji yang Tuhan janjikan, yaitu hidup penuh berlimpahan. Kalau di sini mengalami kebahagiaan sejati dan kesempurnaan dalam hidupnya. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar beragama Kristen. Saya kasih contoh, kalau orang tua kita Kristen, tentunya kita dididik dari kecil Kristen. Kita disuruh ke sekolah minggu, kita disuruh ke gereja, kita disuruh berdoa, kita disuruh belajar Alkitab. Karena nilai-nilai Kristen itu diajarkan. Tapi bukan Kristen seperti itu yang kita mau mengerti. Karena kalau orang tua kita bukan Kristen, tentunya juga kita kan dididik dengan agama-agama. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu banyak orang Kristen tidak mengenal Kristus. Banyak orang Kristen tidak mengenal Kristus. Kristus itu adalah Tuhan. Dia Tuhan bukan hanya karena kita Kristen. Ya, ingat ya. Yesus Tuhan tidak ditentukan oleh Kristen. Tidak ditentukan oleh agama. Dia adalah Tuhan. Itu sebabnya kita dididik, diajari oleh Yesus Kristus dengan firman-Nya. Lalu kita bergabung di dalam satu komunitas yang disebut orang percaya. Itulah yang disebut orang Kristen. Karena sudah lahir kembali. Hidup Kristus ada di dalam setiap orang yang percaya. Jadi kalau Kristus tidak hidup di dalam orang yang sudah mengaku percaya, itu perlu dipertanyakan. Ini Kristen apa ini? Apakah dia Kristen hanya ikut orang tua karena keyakinannya Kristen? Tetapi dia tidak mengerti bahwa Kristen itu adalah membangun hubungan dengan Kristus. Itulah Kristen itu. Jadi perlu dipahami. Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan yang menciptakan segala yang ada di bawah kolong langit ini. Dialah Tuhan. Bukan Tuhan karena kita ada di gereja. Tidak. Tidak ditentukan oleh ucapan manusia. Dia adalah Tuhan pribadi yang agung. Dia berdaulat, dia berkuasa. Dia yang mau menyatakan keberadaannya melalui Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan Kristen. Jadi Kristen itu bukan, oh saya terdaftar, sudah dibaptis, saya anggota gereja A, anggota gereja B. Bukan. Tuhan tidak menentukan di situ. Karena itu nanti kita diskusi di dalam Yohanes 3. Kan di situ nanti ada kita dialog supaya kita tahu bagaimana orang yang membaca Alkitab sampai dalam, tetapi waktu dia berhadapan dengan Kristus, dia ditanya tentang kelahiran baru, dia tidak mengerti. Itu sebabnya kita mengerti dulu bahwa setiap orang Kristen harus ini memiliki keyakinan bahwa dia sudah memiliki hubungan. Hubungan ini itu yang menguatkan dia menjadi mengerti bahwa dia itu anak. Seperti kita di dalam keluarga. Kita disebut anak karena kita memiliki kehidupan orang tua kita. Nah, kita disebut anak Allah karena kita memiliki kehidupan Allah di dalam diri kita. Ya. Oke. Itu sebabnya kita harus yakin dengan sungguh-sungguh seorang mengalami kebahagiaan sejati dan sempurna di dalam hidup. Berikutnya, pada saat saudara berdoa, tidak bergantung pada kata-kata saudara.
tapi bergantung pada firman Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu berjanji, dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Di dalam Injil Wahyu 3 ayat 20 dia sudah berkata, jikalau ada orang yang membuka pintu, maka dia yang akan masuk. Banyak kali kita ini mengundang Yesus, tapi kita tidak mau membuka hati. Artinya, apa sih yang di dalam hati manusia? Hanya Tuhan yang mau tahu dengan kamu, dengan diri kita. Karena apa? Karena di situ banyak hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Karena itu kita harus belajar dengan tulus, dengan jujur, minta Tuhan masuk ke dalam diri kita. Supaya kita betul-betul memiliki hidup yang penuh kuasa itu, yaitu hidup yang ada di dalam Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, sudahkah anak-anakku menerima Yesus Kristus dengan cara ini? Sudahkah kamu membuka hatimu sesuai dengan janjinya dalam Injil Wahyu 3 ayat 20, bahwa kalau engkau membuka hatimu, maka dia akan mentaati firman-Nya, dia akan masuk. Jangan kita menggunakan perasaan. Oh, saya rasa Tuhan ada di dalam hatiku karena aku tidak bisa seperti itu. Perasaan manusia itu suka berubah-ubah. Kadang kalau kita senang, kadang kita senang lalu kita pergi ke gereja. Kalau kita jengkel, lalu kita tidak mau ke gereja. Itu kan bergantung pada perasaan. Iman tidak bergantung kepada perasaan, tapi iman bergantung pada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita memegang teguh janji itu. Jangan kita lupakan. Karena janji itu diberikan kepada semua manusia, bukan hanya kepada kita. Nah, pertanyaan di situ, jika saudara sudah menerima dia, di manakah Yesus Kristus dalam hubungannya dengan saudara? Pasti kita akan memegang janjinya bahwa Kristus ada di dalam hati saya. Kristus tinggal di dalam hati saya. Nah, kalau Kristus ada di dalam hati kita, apakah kita masih bisa jatuh di dalam dosa? Masih. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus Kristus tinggalkan saya karena saya sudah berbuat dosa? Tuhan tidak punya janji bahwa kalau kita jatuh dalam dosa, dia meninggalkan kita. Tidak ada di dalam firman seperti itu. Tapi firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu janjinya. Karena itu anak-anak, jangan melupakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu firman yang dipegang sebagai keyakinan kita. Kita percaya bukan karena kita punya pikiran, punya pengertian, tidak. Tetapi firman itu sendiri yang membuat kita percaya. Nah, hal-hal yang saudara harus ketahui. Menjadi murid Kristus, ada 3 hal yang harus saudara ketahui. Ya. Yang pertama, bahwa saudara itu sudah memiliki hubungan dengan Kristus. Hubungan yang baru. Berarti kalau Kristus hidup di dalam diri kita, kita memiliki apa yang ada di dalam Kristus. Yang pertama, hidup kekal. Karena hidup yang ada dalam Kristus itu kekal. Maka hidup itu harus ada di dalam orang yang percaya. Memiliki hubungan dengan Kristus, memiliki hidup kekal. Nah, hidup yang serupa dengan kehidupan Kristus, yaitu hidup kekal. Yang kedua, kita ini diberi status menjadi anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak itulah yang membuat hubungan.
erat. Orang tua punya keponaan. Orang tua punya juga orang-orang lain menyebut dia bapak. Tetapi warisan itu diberikan kepada anak. Anak punya hak. Itu sebabnya bapak hanya memberikan sorga itu kepada anaknya. Nah, kalau kita disebut anak Allah, berarti kita adalah pewaris kerajaannya Bapa. Nah, kedua, sorga itu bukan tempat orang berdosa. Karena itu tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam sorga tanpa disucikan oleh Tuhan dulu. Makanya anak itu juga menerima pengampunan. Coba kita bayangkan. Kalau kita berbuat salah, lalu apakah hubungan kita dengan orang tua kita itu harmonis? Tidak. Pasti kita ada rasa takut. Hubungan kita dengan Tuhan sama seperti hubungan kita dengan keluarga. Kalau kita salah di dalam rumah tangga, orang tua kita itu tidak mengatakan, kamu tidak lagi menjadi anak saya. Tidak. Tapi persekutuan kita dengan orang tua itu rusak. Nah, persekutuan kita dengan Tuhan kadang-kadang renggang karena kita tidak mau melihat diri kita bahwa Tuhan yang kita sebut Bapa itu suci. Tuhan yang kita panggil Bapa itu mulia. Lalu siapakah kita? Kita seringkali mau menjauh dari Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Adam. Pada saat dia jatuh di dalam dosa, bukan mencari Tuhan, tetapi dia menjauh dari Tuhan. Nah, inilah yang seringkali kita warisi kehidupan Adam sebagai bapa jasmani kita. Kita mau mencari Tuhan karena dia sadar, dia sangat mengasihi kita. Kita menerima pengampunannya. Nah, di dalam ayat Kolose 3, Kolose 1 ayat 13 dan 14. Coba salah seorang boleh membaca, membantu saya. Di Kolose 1 ayat 13 sampai 14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Amin. Di dalam Tuhan baru ada pengampunan. Tidak ada cara lain untuk kita mendapat pengampunan. Kamu banyak berbuat baik pada orang. Memang itu panggilan manusia. Dari awal manusia diciptakan baik adanya. Karena kita jatuh di dalam dosa, maka kebaikan itu meninggalkan manusia. Nah, banyak orang sekarang berbuat baik. Seakan-akan menyogok Tuhan. Kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Tidak ada artinya untuk bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membereskan semua kesalahan kita. Karena itu pegang janjinya. Ada janjinya di dalam Ibrani 13 ayat 5. Siapa yang bisa baca? Minta tolong salah seorang membaca Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Beginilah isi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan menguatkan saudara sejak kamu menerima Dia tinggal di dalam hidupmu. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut. Jangan kamu pesimis.
Pegang janjinya. Janji itu sudah ditulis sebelum kita ada sebagai manusia. Dan ditulis dan dibaca dan diajarkan kepada generasi sampai hari ini. Karena itu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kitalah yang selalu meninggalkan Tuhan. Nah, kemarin ada pertanyaan-pertanyaan. Ada orang rindu untuk membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu memang perlu. Tetapi kalau kita tidak lahir baru, sulit sekali untuk kita mau taat. Sulit. Karena ketaatan kita itu ketaatan terbatas. Sedangkan ketaatan Tuhan itu sempurna. Itu sebabnya kalau kita sudah menerima Kristus, hidup di dalam kita, pasti Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, semangat untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Pegang firman Tuhan. Engkau akan ditopang, engkau akan ditolong, engkau akan diajar, dan engkau akan menjadi berkat dan menjadi kesaksian. Walaupun engkau masih muda, engkau akan dibuat luar biasa. Nah, itu yang pertama, hubungan yang baru. Harus diingat, saya sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hidup yang baru. Artinya, kelahiran baru dalam Kristus. Ya, mari kita mau diskusikan. Dibaca dulu, baru kita diskusi ini. Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Ini Nikodemus. Supaya semua tahu. Tolong bantu Bapak baca. Ada yang bisa baca? Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Allah itu roh. Allah itu bukan daging. Allah itu roh. Roh itu adalah kehidupan. Karena itu kehidupan yang kita jalani itu karena ada rohnya. Ya, ingat ya. Allah mau menebus manusia sehingga Allah menjadi manusia. Ya. Karena manusia memiliki kehidupan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Ingat, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah. Itu sebabnya Allah sangat mengasihi manusia. Banyak ciptaan, tetapi yang paling diperhatikan adalah manusia. Mengapa iblis tidak dikatakan serupa dengan Allah? Hanya manusia. Padahal iblis juga berbuat dosa. Itu sebabnya Tuhan
lebih mementingkan manusia diselamatkan. Karena di dalam diri manusia ada kehidupan Allah. Walaupun iblis itu adalah roh, tapi Tuhan tidak melihat sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Sekarang Nikodemus mengajari kita. Coba. Dia orang Farisi. Tahu ya? Namanya orang Farisi itu ahli Taurat. Dia membaca Alkitab. Kedua, dia pemimpin agama Yahudi. Dia pemimpin berarti tidak mungkin orang bodoh, tidak mungkin orang biasa-biasa. Dia punya pengetahuan cukup, dia punya pengalaman luas, dia punya pengaruh terhadap masyarakat, sehingga dia disebut pemimpin. Lalu ia datang di malam hari kepada Yesus, dan Yesus, dia berkata, Rabi, artinya guru. Kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dia mengerti. Dia mengerti. Apa yang Yesus lakukan itu benar. Tidak ada sesuatu yang salah. Jadi murid tidak sekedar membaca. Tidak sekedar, oh saya sudah membaca. Menjadi murid itu harus tulus, rindu, disiplin, taat. Seperti Kristus sudah mengajarkan. Dia setia, dia tidak mau meninggalkan apa yang disebut kebenaran. Hanya 3 yang kamu harus kuat. Pertama, itu belajar tentang kasih. Kasih itu tidak ada orang yang bisa lulus. Kasih manusia itu kasih yang terbatas. Kasih kita itu kasih yang hanya mengasihi orang yang kita suka. Kalau orang yang kita benci, sulit untuk kita mengasihi. Nah, kalau kita lihat diri kita, kenapa Tuhan mengasihi kita? Bukan karena kita memenuhi standar Allah, tidak. Kita banyak kekurangannya, kita banyak mengecewakan Tuhan. Tetapi kita mengaku bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, mampukah kita mengasihi musuh kita? Itulah yang mau diajarkan oleh Tuhan. Satu, memiliki kasih. Yang kedua, Tuhan mau ajarkan kita adalah kekudusan. Kudus. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Artinya, Tuhan memisahkan kita dari kehidupan dunia. Dan disitulah proses. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tidak mungkin kita berkata Yesus ada di dalam diri kita, lalu kita selalu mau melakukan dosa. Kita membenci, kita tidak jujur, kita seringkali membalas. Banyak hal yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan baru. Yang ketiga, Nikodemus berpikir bahwa dilahirkan kembali itu harus masuk di dalam rahim ibunya. Nikodemus itu sudah tua. Dia sudah rambut putih. Bersyukur kalau kamu yang masih muda sudah mengerti tentang kelahiran baru. Kenapa? Bukan orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang lahir baru. Nah, lahir baru, lahir di dalam roh. Hidup Allah ada di dalam diri manusia, hidup Allah ada di dalam diri kita, karakter Allah ada di dalam diri kita. Yang tadi saya sebutkan 3 itu. Kebenaran, kasih, dan kekudusan. Itu karakter Allah
yang harus ada dalam diri anak-anak Tuhan. Coba, di ayat 3 Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat saja tidak dapat, apalagi masuk. Oke? Jadi kita harus taat apa yang dituliskan di dalam firman. Di ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Itu lebih tegas lagi. Kalau kita tidak dilahirkan, bukan karena Kristen loh. Kalau orang sudah lahir baru, pasti dia Kristen. Tapi orang Kristen belum tentu lahir baru. Makanya kita harus belajar, oh kelahiran baru itu apa? Seperti kita lahir, memiliki kehidupan. Kehidupan dari mana? Bagian dari kehidupan kedua orang tua. Nah, sama. Kita lahir sebagai anak Allah, kehidupan siapa yang ada di dalam diri kita? Kehidupan Kristus. Nah, dialog seperti ini sangat baik supaya kita terbuka dan kita bangga menjadi anak Tuhan. Kita memiliki keyakinan yang kuat. Tidak akan diombang-ambingkan apapun yang pengajarannya di sekitar kita. Karena kita berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah salah. Firman Tuhan itu benar. Jangan kita tafsirkan sesuai dengan keinginan kita. Biarkan keinginan Tuhan. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Rafael? Sari? Ada yang mau ditanyakan? Agatha? Jelaskah semua? Jelas, Pak. Jelas, Baik. kami mengerti. Ya, kalau tidak dimengerti, tanyakan. Nanti kan ada juga di belajar Alkitab itu, silakan di situ bertanya. Karena ini sangat penting untuk kalian. Karena saya tahu anak-anakku akan menjadi pemimpin hari esok. Tantanganmu lebih berat. Dunia sekarang ini sedang menunjukkan banyak pergumulan. Tapi imanmu jangan goyah. Imanmu jangan goyah. Pegang janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita percaya karena Dia yang berkuasa. Coba perhatikan di dalam Matius 28. Tolong dibuka. Matius 28. Ayat 18. Salah seorang baca. Matius 28. Matius Beginilah isi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Stop. Yesus mendekati mereka
Itu kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Banyak orang hebat di bumi. Dia berkuasa. Di Indonesia ada presiden. Orang nomor 1 di Indonesia belum tentu nomor 1 di Asia. Orang nomor 1 di Asia belum tentu nomor 1 di Amerika. Orang yang nomor 1 di dunia belum tentu nomor 1 di surga. Tapi kamu yang sudah bertemu dengan Yesus, dia nomor 1 di dunia dan dia juga nomor 1 di surga. Itulah yang kehebatannya. Orang yang mengerti firman Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan kita adalah murid. Karena itu belajar. Ya, bertemu dengan Kristus adalah sesuatu yang istimewa. Kenapa? Bukan hanya dia nomor 1 di dunia. Tapi dia juga nomor 1 di surga. Karena itu semua orang nanti akan bertemu dengan dia. Semua pemimpin agama akan bertemu dengan dia. Karena dia berkuasa. Karena itu janganlah khawatir. Jangan takut. Karena dialah Tuhan yang mengatur semesta alam. Kalau di surga saja dia atur, apalagi kalau cuma di bumi. Nah, ayat 19. Minta salah seorang membaca. Matius pasal 28 ayat 19. Ayat Alkitab berbunyi demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Murid. Menjadi murid terikat kepada ajaran gurunya. Tuh. Terikat pada ajaran gurunya. Apa ajaran guru agung kita? Bukan hanya mengajar tentang surga. Bukan. Tetapi yang dia ajarkan, kamu masih hidup di bumi ini. Tunjukkan kepada dunia bahwa engkau adalah muridku. Nah, ini yang tidak gampang. Kita masih bisa ikut-ikutan orang-orang di sekitar kita melakukan kesalahan. Karena itu menjadi murid, kita harus jadi murid dulu. Baru bisa memuridkan orang. Karena keteladanan hidup itu harus ada kepada muridnya. Seperti guru agung kita Yesus Kristus mengajari kepada murid-muridnya. Dan kita ini sudah disebut murid-murid Kristus, harus belajar. Apa yang kita harus pelajari? Pertama, lihat apa yang Tuhan ajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi dulu. Kasih itu tidak hanya sekedar diucapkan, tidak. Mengasihi musuh. Kalau bukan kasih Allah, kita tidak mungkin bisa mengasihi musuh. Kita pendendam, kita suka membalas. Karena itu kalau orang yang sudah menerima ajaran Kristus, dan Kristus yang hidup di dalam hidupnya, pasti dia diberikan kekuatan. Karena kuasa itu hanya ada di dalam orang yang sudah menerima Kristus. Sulit, kita suka membalas, kita suka membantah, kita suka
melakukan hal yang tidak berkenan. Karena itu jadi murid kita harus berseru kepada guru, "Guru, ajarilah aku, puaskan jiwaku, berikan aku hikmat dan pengertian, mampukan aku untuk mentaatimu." Nah, di sini persoalannya membangun karakter seperti Kristus, taat. Membaca Alkitab itu adalah unsur ketaatan. Memberitakan kabar baik atau menginjil itu unsur ketaatan. Bukan karena ada perintah lalu kita mau. Tidak. Ketaatan manusia itu diwujudkan di dalam kasih. Kalau kasih tidak ada baru taat, kita seperti ini, seperti robot taat. Ya. Robot itu taat dengan perintah tetapi tidak dengan kasih. Karena diprogram, kasihlah yang menggerakkan jiwa. Ya. Kasih yang menggerakkan jiwa. Jiwa itu wilayahnya pikiran, perasaan, dan kemauan. Nah, kalau ini kita miliki, Tuhan sudah kasih kita pikiran yang benar, hati yang benar, lalu kemauan kita yang benar, pasti kamu jadi murid. Murid yang benar-benar menjadi berkat untuk orang lain. Nah, setelah saudara menerima Yesus hidup di dalam hidup saudara, siapa saudara sekarang? Ada yang bisa memberikan jawaban? Rafael? Stevi? Siapa saudara sekarang? Kalau kamu sudah menerima Kristus, sekarang kamu itu siapa? Anak-anak Kristus. Bagus. Ada yang lain? Mengenal Yesus. Anak-anak Allah. Baik. Saya senang. Ada yang mau bertanya? Silakan dulu bertanya. Halo? Ya, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung aja open mic atau di kolom chat. Materi sudah saya bagikan di kolom chat, kalau bisa di-download langsung, jadi bisa tahu materinya dan kalau mau nanya langsung tanya aja. Mumpung Pak Yusufnya ada di sini. Denius, coba tanya. Ada yang mau tanyakan, Denius? Amanda? Enggak. Sari? Mau nanya ini Pak, Boleh? tadi ada di situ yaitu kenapa roh harus tumbuh ya Pak? Ya? Ya itu kenapa itu Pak kalau misalnya roh itu harus tumbuh dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada roh kan mati. Kalau roh meninggalkan kita, kan kita tidak bisa bergerak. Coba lihat orang mati. Rohnya itu kan tidak ada.
Semua yang hidup itu ada rohnya. Oke? Oke, Pak. Iya. Makanya kita harus memiliki roh Allah supaya kita hidup kekal. Karena roh manusia itu sudah tercemar dengan dosa. Dosa harus mati. Oke. Setan juga itu punya roh. Makanya banyak orang cari rohnya setan. Oke. Stevi, mau nanya apa? Saya mau tanya, jika ada seseorang yang berbuat dosa, kemudian pas dia berdoa, dia meminta pengampunan kepada Tuhan, tapi hari berikutnya dia berbuat dosa lagi, dia meminta maaf kepada Tuhan pada saat dia berdoa, tapi dia berbuat lagi, itu gimana, Pak? Iya. Biasa kita melakukan dosa yang berulang-ulang. Asal kita punya usaha mau berubah, Tuhan juga tahu. Karena kita punya daging ini selalu digoda oleh keinginan. Ya, karena itu kalau kita berdoa, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Karena yang dicobai itu daging. Ya. Bukan hanya roh kita, tetapi daging kita. Yesus saja dicoba dengan daging. Coba, kalau roti, Yesus kan berpuasa 40 hari. Berarti lapar. Dia ingin makan. Lalu iblis datang menggoda. Dicobailah. Apa yang orang dibutuhkan kalau lapar? Nasi. Tapi sana kan roti. Lalu iblis berkata, ada tertulis, engkau anak Allah. Ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, Tuhan sanggup membuat, tapi kan tidak boleh menuruti kata iblis. Kalau kita nuruti kan jatuh dalam dosa. Nah, begitu. Oke? Jadi kita harus menyerahkan kelemahan kita sama Tuhan. Tuhan tahu kalau besok kau jatuh dalam dosa. Tuhan tahu kalau kamu lusa bikin dosa. Tuhan sudah tahu. Itu sebabnya kasih Tuhan itu melampaui besarnya dosa. Sebesar apapun dosamu, kasih Allah itu lebih besar. Kalau kasih Allah itu sebesar dosa, kamu tidak akan selamat. Makanya ditulis, karena begitu besar kasih Allah. Oke? Makanya dikatakan lagi, kalau ada orang berbuat dosa, berapa kali kita harus ampuni? 7 kali 7. Artinya tidak terbatas. Kasih manusia itu harus sebesar itu. Oke? Oke, terima kasih Pendeta. Terima kasih. Ada yang lain? Selamat malam, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Iya. Ya. Bagaimana cara agar kita memiliki hidup baru dan apa itu ciri-ciri hidup dalam Kristus, Pak? Oh ya, bagus. Hidup baru itu kemarin kita sudah ajarkan harus sudah punya kepastian keselamatan dulu. Itu orang hidup baru. Karena orang yang pasti selamat itu masuk surga. Ini tadi kan Nikodemus kan belum lahir baru. Walaupun dia pintar, walaupun dia rajin membaca, kalau belum terima Tuhan,
di dalam hidupnya itu bukan orang lahir baru. Nah, itu dulu, lahir baru. Lalu ciri-cirinya, perbuatan-perbuatan dosa itu tidak lagi menjadi godaan untuk dia lakukan. Karena kuasa Tuhan itu yang membuat dia berubah. Dulu juga Bapak suka berbuat dosa. Berbohong, mencuri, berdusta, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, membenci orang, menipu orang, sering. Waktu kita belum membenarkan hati kita untuk menjadi milik Tuhan, pasti yang kita lakukan itu adalah keinginan daging. Nah, ciri orang lahir baru, terima Tuhan Yesus, memiliki karakter Kristus, dan taat pada perintah Yesus. Oke? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sudah terima Tuhan Ya, Yesus Pak. belum? Widya? Sudah, Pak. Puji Tuhan. Sudah, Pak. Yakin. Yakin. Harus pegang Yakin, Pak. sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ya, Pak. Amin, Pak. Saya mau nanya. Widya, Ya, Pak. Ya, sudah Pak. terima Tuhan? Sudah, Pak. Di mana dia sekarang dalam hubungan dengan hidupmu? Di mana? Selalu pegang teguh janji Tuhan, Pak, dalam hidup, Pak. Ya, di mana sekarang dia? Kalau Tuhan bilang, saya masuk dalam hidupmu, di mana dia sekarang? Dalam hati, Pak. Bagus. Dalam hati, Pak. Bagaimana kau tahu bahwa dia ada di dalam hati? Selalu bergumul dan selalu berkomunikasi dalam doa, Pak. Jawabnya, dia yang berjanji setia dengan janjinya itu, nak. Itu sesuai Alkitab. Oh iya, Ya. Pak. Terima kasih. Wahyu 3 ayat 20. Terima kasih, Pak. Betul, bagus. Iya, Pak. Makasih. Nah, Ya, sambil Pak. belajar. Oke, siapa lagi yang berikut? Iya. Sari, ada mau ditanyakan? Halo? Jojo, mana Jojo? Teman-teman, anak-anakku mana? Bertanyalah. Hal-hal yang berkaitan dengan hidup sehari-hari. Mau nanya nih, Pak. Oke. Bagaimana sih, Pak, cara orang Kristen tuh memiliki keyakinan yang teguh? Oke. Saya mau bertanya padamu. Siapa namamu, nak? Sari, Pak. Sari. Nah, pertanyaan Iya, Pak. bagus. Buat semua yang ada di dalam webinar ini supaya mengerti. Siapa kira-kira yang kamu percaya di dalam pergaulan kamu? Ada orang yang kau percaya enggak? Hanya Tuhan, Pak. Tidak, kamu kan bergaul, ada Oh. teman. Ada, Pak.
Ada. Ada, Pak. Kenapa kau percaya dia? Mungkin secara pikiran dia bisa menyimpan rasa benar isi curhatan saya mungkin, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak. Saya balik pertanyaannya. Ada enggak orang yang percaya kepada kau? Kurang tahu, Pak. Orang dipercaya, ingat ya, orang bisa dipercaya kalau dia berjanji dan janjinya itu selalu ditepati. Oke, Pak. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Orang bisa dipercaya kalau dia berjanji dan janjinya itu dia tepati. Kenapa kita percaya Tuhan? Karena Tuhan itu berjanji dan janjinya itu selalu dia tepati. Tuhan tidak akan pernah berbohong. Manusia ini suka ragu karena dia selalu menggunakan hidupnya itu suka bohong, gitu. Makanya kalau kita sudah terima Yesus, kita tidak boleh berbohong. Oke? Itulah keyakinan. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Bagus. Siapa lagi? Silakan. Agatha, silakan nanya. Maaf Pak, saya tadi masih agak bingung yang tadi Bapak jawab pertanyaannya yang bertanya bahwa kalau Tuhan itu selalu tahu kapan kita berbuat dosa sama kapan kita bertobat dari dosa kita. Nah, jadi saya punya pikiran kayak gini Pak. Kalau kita mau berbuat dosa, kita berpikir kayak, oh Tuhan tahu kok saya memang mungkin waktunya saat ini saya berbuat dosa gitu Pak. Jadi saya mikirnya kayak kalau saya berbuat dosa berarti Tuhan sudah tahu itu sudah jalan saya gitu loh Pak. Jadi saya masih agak bingung. Oke. Ya sebenarnya kita ini memang berdosa karena Tuhan melayakan atau memang karena daging kita gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Seharusnya berkata bahwa kita mengenal Tuhan itu dia harus betul menjadi Tuhan di dalam hati. Makanya dia minta hati itu diisi oleh Kristus karena yang berkuasa di hati itu adalah ego kita, keinginan kita. Makanya keinginan waktu kita berkata saya percaya Tuhan itu keinginan kita atau keinginan Tuhan yang kita jalankan. Kenapa Adam jatuh dalam dosa? Karena dia melakukan keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Jadi keinginan itu, itulah yang selalu menggerakkan hati. Makanya Tuhan ingin dia berkuasa di hati kita supaya keinginan Tuhan saja yang menjadi keinginan kita. Oke? Kita kan banyak keinginannya. Ingin ini, ingin itu, banyak. Keinginan itu, lalu kita tanya, apakah ini keinginan yang Tuhan mau? Atau keinginan saya? Makanya kita berdoa. Supaya keinginan Tuhan yang kan Tuhan sendiri bilang, jadilah kehendakmu itu. Bukan kehendakku. Ya. Oke? Baik. Nah, karena di hati itu banyak keinginan. Ada keinginan daging, ada keinginan yang baik. Oke? Oke, baik. Pak. Bagus. Makasih, Pak. Saya senang. Ada yang lain. Makanya hati itu pusat keinginan. Dan keinginan itu orang tidak tahu, hanya kita dengan Tuhan. Ingin. Akhirnya apa? Tuhan kadang-kadang tidak mau memaksa kita, dan dibiarkanlah kita akhirnya jatuh dalam dosa. Jadi berbuat dosa itu bukan Tuhan
Inginkan tidak, kita yang melakukan. Kan kebebasan itu ada pada diri kita. Jadi Tuhan kasih kita kebebasan, tapi kebebasan yang harus yang benar. Ya. Baik. Yang lain? Rafael? Pak, saya mau bertanya, Pak. Mantap. Apakah bisa di luar Kristen menerima kehidupan kekal, Pak? Tidak. Baca dulu, Nak. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Apa bunyinya, Nak? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ada enggak? Bisa selamat di luar Yesus? Tidak. Oh, ya gitu. Harus pintar. Makanya banyak orang tidak mau belajar, tetapi mau selamat. Kan susah. Nah, Tuhan sudah mengatakan bahwa semua orang berbuat dosa. Dan dosa itu membawa kematian. Nah, berarti siapa yang bisa masuk surga kalau begitu? Tidak ada. Nah, makanya Yesus yang menebus kita dari dosa. Nah, agama tidak bisa menebus dosa. Sebaik apapun agama itu tidak bisa menggantikan Tuhan. Karena agama itu bukan Tuhan. Kita kan melanggar hukum Tuhan. Agama itu bukan hukum. Agama itu aturan. Supaya kita teratur. Ya. Oke? Bagus. Pertanyaanmu baik, Nak. Membuat menolong teman-temanmu juga. Pak, terima kasih, Pak. Baik. Mantap. Yang lain? Dameria. Ini kesempatan kamu belajar, tanya saja apa yang berkaitan dengan hidup. Mungkin kamu juga suka emosi, suka bohong, suka apa, kenapa bisa begitu. Tanya, nggak apa-apa. Karena kalau sudah lewat, kita kan menyesal nanti. Ada lagi? Sebelum kita masuk dalam doa? Ya, cara menghilangkan akar kepahitan di hidup kita. Baik. Kepahitan itu merugikan diri kita sendiri. Ya, ingat ya. Kepahitan itu banyak karena kita tidak bisa melepaskan hak-hak kita. Saya kasih contoh ya. Biasa kita naik motor ada di sebelah kiri. Itu sudah benar. Lalu ada orang menyalip kita hampir jatuh. Lalu kita emosi, kita ngumpat. Mungkin saja orang itu mau ke toilet atau ada urusan yang lebih penting. Jadi di sini harus kita berpikir yang positif. Jadi kita bisa melepaskan itu kalau hak-hak kita. Kita kan selalu berkata, oh saya benar, saya tidak salah. Nah itu yang membuat kita sulit melepaskan hak kita. Tuhan melepaskan haknya. Saya kasih contoh ya. Contoh. Semua dengarkan.
Kalau ada teman mengajak kamu cari uang dengan cara ngamen, mau nggak? Mau? Tidak. Kan tidak mencuri. Dapat duit. Kenapa tidak? Karena kalau kita masih sehat atau gimana, setidaknya kita lebih bisa mencari pekerjaan yang layak. Bagus, bagus. Mungkin juga ada perasaan malu ya? Iya, Pak. Apalagi kalau teman-teman lihat kita, waduh. Nah, sekarang, kalau ada orang menawarkan kita pekerjaan dan pekerjaannya itu menggiurkan, dapat uang besar, tetapi tugasnya menggantikan anjingnya yang herder sudah mati, mau nggak digaji 10 juta? Tidak, Pak. Tidak. Ya, Pak. Kenapa tidak? Apa alasannya? Malu? Apa alasannya? Pertama, malu, harga diri direndahkan, terlalu hina, ya. Coba renungkan, siapa Yesus yang turun menjadi manusia? Apakah manusia itu istimewa lalu dia jadi manusia? Apakah kita bisa mengajar Tuhan itu rasa malu atau harga diri, lalu dia menjadi manusia? Kita saja mau menggantikan saja tugas binatang, rasanya susah. Karena apa? Kita merasa kita ini punya moral, punya harga diri, orang yang terlalu baik. Lalu kita tidak mau melakukan. Kalau Tuhan itu tidak mau berkorban, datang mencari manusia, manusia itu tidak bisa selamat. Dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan kerajaannya, dia meninggalkan kuasanya. Lalu dia datang menjadi manusia. Manusia saja mengambil contoh binatang saja susah. Kita mau jadi pengamen aja malu. Itu sebabnya merenungkan kasih Tuhan itu sangat dalam. Kita dikasihi Tuhan itu melampaui pengertian kita. Oke? Nangkap ya? Agatha? Dameria? Sari? Pak. Oke. Baik. Saya kembalikan karena ini waktu pertanyaan bagus tapi kita berdoa dulu. Jadi di dalam penutup di situ saya minta berdoa supaya kita kembali ya. Berdoa supaya semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya serahkan kepada host untuk memimpin. Oke. Ya, bentar. Oke, terima kasih Pak Yusuf buat firman Tuhan yang sungguh menguatkan. Kita menjadi murid Kristus yang diperbaharui hari lepas hari
dan terus menjadi terang buat teman-teman di sekeliling kita. Oke, saya kembalikan ke Yohana dan meneruskan rangkaian acara sampai selesai. Sebelum kita lanjut doa, kita bernyanyi lagu pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihinya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihinya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah, sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, kuasa-Nya selamanya. Kuasa-Nya tak berubah, sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya Haleluya. Kita berdoa dipimpin oleh Bunda Lucy. Kita satukan hati, kita berdoa dipimpin oleh Sari.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di mana pada malam hari ini anak-anak-Mu kembali melakukan virtual Zoom Bapa, yaitu PKR, kelas pembimbing rohani Bapa, di mana pada malam hari ini teman kami Ara yang sedang minta pergumulannya itu buat ibunya Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Engkau berilah ibunya kesembuhan Tuhan, dan juga mereka yang tidak bisa berjumpa Tuhan, yang dimana Kak Ara sedang di Sarawak dan ibunya di Kuala Lumpur Tuhan, Kau pertemukanlah mereka berdua Tuhan. Dan juga buat teman kami Chelsea, doakan di mana pada akhir-akhir ini tugasnya yang menumpuk, dan di sisi lain dia akan menyusun proposalnya dengan teliti Bapak. Dan juga buat teman kami Dewinta, di mana ia kehilangan abang kandungnya Bapa, kiranya Engkau berilah mereka kesabaran, Kau pertemukanlah mereka dengan abangnya Tuhan, dimanapun abangnya berada, Engkau beri kesehatan, Engkau beri perlindungan Bapa. Dan juga buat teman kami Lydia Veronica, di mana abangnya juga sakit Bapa, Kau berilah Tuhan kesehatan, Kau berilah dan Tuhan juga berdoa biarlah buat teman kami Lydia ini Tuhan, dengan pacarnya Tuhan yang ingin berjuang mengumpulkan mahar Tuhan hingga sampai ke altarnya nanti Tuhan, kami selalu campur tangan. Dan juga buat Kak Joanna, di mana Kak Joanna juga sakit Bapak, Engkau berilah kesehatan, Kau berilah Tuhan apa yang diminum teman-teman kami ini Tuhan menjadi berkat dalam kehidupannya dan bisa sembuh dalam hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa buat grup kami Tuhan, grup official, biarlah grup kami ini bisa menjadi grup yang berguna bagi pemuda-pemuda Indonesia Tuhan, maupun dari Sabang sampai Maroka Tuhan. Dan juga buat teman-teman kami Tuhan, mungkin ada sedang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau dapatkanlah pekerjaannya. Mungkin Tuhan belum menjawab doa-doanya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab doa-doanya Tuhan. Dan juga Tuhan, buat teman-teman kami yang akan mendengarkan akan kelulusan, maupun itu SMP, maupun tingkat itu SMA, maupun tingkat atasnya Tuhan, Kau campur tangan Tuhan, Engkau berilah apa yang menjadi program mereka itu menjadi akan kelulusan yang sangat disenangkan mereka Tuhan. Dan juga buat teman-teman kami Tuhan yang akan menghadapi ujian Tuhan, mungkin sudah menghadapi ujian, mungkin belum Tuhan, Engkau campur tangan Bapa, Engkau beri mereka kepintaran, Engkau beri mereka kecerdasan, supaya mereka dapat menjawab soal-soal yang diberikan gurunya Tuhan juga. Dan juga Bapa, pada hari ini juga buat Bang Glenn Tuhan, di mana pada hari ini dia ulang tahun Bapa, Engkau beri Tuhan panjang umur, sehat selalu, Engkau beri dia kepintaran, Engkau beri dia kecerdasan Bapa. Kami juga berdoa Bapa, biarlah COVID-19 ini Tuhan bisa berkurang Bapa, dan kami juga bisa melakukan aktivitas kami seperti biasa Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum ditutup kita berfoto dulu. Oke, sekarang buka semua kameranya. Kita mau foto dulu. Pakai dulu lipstiknya, rambutnya rapihin. Hidungnya bersihin, takut ada upilnya. Nah, buka semua kameranya. Ya, tak kenal maka tak sayang, maka buka semua kameranya. Supaya kita saling lihat. Siapa tahu dapat jodoh, ya nggak Pak? Jodoh nggak lari kemana, hanya ada di Voice of Hope. Asik. Oke, saya hitung ya, sampai 3 ya. 1, 2, 3.
Oke, terakhir kita mendengarkan pengumuman dari Yohana. Silakan, Yo. Terendah. Oke, sepertinya dia menghilang lagi. Oke, teman-teman, sebagai penutup saya mau kasih tahu lagi pengumumannya. Yang pertama, kegiatan kelas pembinaan rohani akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19 dengan materi yang pastinya akan berbeda dan memperdalam iman kita. Jadi kalau belum selesai tentang keselamatan akan dibahas terus keselamatan, kalau belum selesai hidup baru terus dibahas gitu ya sampai kita paham betul. Kemudian kedua ada sharing session di Televoice, Telegram Voice setiap hari Rabu jam 7 malam untuk sharing. Jadi teman-teman yang mau bergabung silakan boleh join. Kemudian yang ketiga akan diadakan kelas kesehatan mental terbuka untuk umum hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 10 sampai 11.30. Form pendaftaran nanti di-share di grup. Kemudian yang keempat, kelas pemuridan masih terbuka bagi yang mau menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh boleh langsung mendaftar via pengurus. Dan yang kelima, grup belajar Alkitab untuk bertumbuh dan bertanya seputar Alkitab ya dengan pembimbing Pendeta Yusuf Langke sudah ada di grup, nanti bisa kita share ulang di grup ya. Oke, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang informasi seputar Voice of Hope bisa langsung hubungi pengurus yang lain. Oke, saya berharap semua yang hadir di sini bisa ikut terus ya di kelas KPR dan ikut terus di kelas-kelas kita selanjutnya ya. Kita akan ada kelas banyak banget, stay tune aja. Stay tune di grup Telegram dan di grup WA. Oke. Saya akan akhiri pertemuan ini. Terima kasih Pendeta Albert Yusuf Langke untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan serta keluarga Bapak. Terima kasih juga buat teman-teman. Tuhan memberkati teman-teman untuk sekolahnya, untuk yang mau ujian tanggal 4, untuk yang mau ujian akhir, untuk yang sedang menunggu hasil ujian, hasil penerimaan di universitas, dan untuk semua yang sakit, kita doakan semoga hari ini Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Sebentar. Amin. Oh, ada satu lagi. Ada pengumuman sharing session itu akan dialihkan ke CG. CG. Bahasa Inggrisnya CG ya. Connect Group ya. Jadi nanti akan di-share di grup juga untuk Connect Group. Apa sih Connect Group gitu ya? Karena terbuka itu adalah awal pemulihan. Jadi teman-teman boleh sharing-sharing seputar kehidupan teman-teman di situ. Ada konselor kita yang akan membantu teman-teman semua. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semua. Ya, boleh ajak teman-temannya buat join ya di kelas-kelas kita. Kalau mau join di kelas kesehatan mental atau kelas pengembangan diri, boleh ajak temannya yang non-Kristen juga. Oke, Tuhan berkati semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan berkati. Memberkati. Tuhan berkati.